Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ketika berbicara tentang patung manusia berkepala singa, kebanyakan orang hanya mengetahui satu sosok ikonik, Sphinx di Giza, yang berdiri megah di antara piramida Mesir. Namun kenyataan jauh lebih rumit dan lebih gelap daripada yang pernah diajarkan buku sejarah. Di Nubia, Sudan, tim arkeologi menemukan sesuatu yang menggetarkan. Deretan patung-patung kecil serupa Sphinx terpahat di dinding batu kuno. Walau bentuknya lebih kasar, ciri khasnya tidak dapat disangkal. Wajah manusia, tubuh singa, dan orientasi yang sama sekali tidak kebetulan. Semua patung itu menghadap satu arah, menembus jauh ke dalam jantung Sahara. Dan jika itu belum cukup mencengangkan, susunan bentuk mirip patung yang terus memanjang hingga ratusan kilometer. Garis orientasinya persis searah dengan patung-patung Nubia. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting di dalam Sahara, sesuatu yang ingin ditunjuk oleh mereka yang membangun patung-patung itu, entah siapapun mereka sebenarnya. Apakah benar semua ini buatan Mesir kuno? Atau apakah ada kekuatan yang jauh lebih tua tersembunyi di baliknya? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke akar misteri Sphinx Giza. Kebohongan besar selama ribuan tahun. Selama ini, sejarah resmi menyatakan bahwa Sphinx dibangun sekitar 4.500 tahun lalu oleh Fir'aun Khafre. Alasannya sangat sederhana, karena Sphinx berada hanya 300 meter dari kompleks kuil sang Fir'aun. Tetapi pada dasarnya, argumen itu rapuh. Pada tahun 1950, seorang arkeolog Prancis, René Swaller, menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saat memeriksa bagian bawah Sphinx, area yang selama ribuan tahun tertutup pasir, ia menemukan pola erosi air, bukan erosi angin. Erosi air hanya mungkin terjadi ketika wilayah itu mengalami banjir besar atau curahan hujan ekstrim, fenomena yang tidak pernah terjadi pada era Khafre. Analis geologi memperkirakan usia erosi tersebut 10.000 tahun. Ini berarti Sphinx 5.000 tahun lebih tua dari dinasti Mesir pertama. Dengan temuan ini, teori bahwa Khafre membangun Sphinx roboh total. Namun yang membuat misteri semakin kelam bukan hanya usia patung itu, melainkan catatan Swaller sendiri. Dalam jurnalnya, ia menulis bahwa mata Sphinx mengarah pada posisi bintang tertentu. Orientasinya menyerupai alat navigasi astronomi. Dan Sphinx mungkin memiliki fungsi lain selain sebagai simbol kerajaan. Bagian terakhir dari jurnalnya hilang, disobek seseorang, satu kalimat tersisa. Mereka tidak ingin orang mengetahui fungsi sebenarnya dari patung ini. Beberapa bulan setelah kepulangannya, Swaller mengundurkan diri secara misterius dan tidak pernah membicarakan Sphinx lagi, seolah ada sesuatu yang diperingatkan kepadanya. Jauh sebelum satelit dan radar eksis, peramal tidur terkenal Amerika, Edgar Cayce, mengklaim bahwa Sphinx dibangun oleh para penyintas bencana Atlantis. Di bawahnya terdapat Hall of Record berisi pengetahuan kuno, dan Sphinx adalah penjaga pintu menuju teknologi prasejarah. Pada saat itu, seluruh dunia menertawakan klaimnya. Atlantis dianggap mitos belaka. Namun siapa sangka, beberapa dekade kemudian, teknologi modern mulai membuktikan bahwa Cayce mungkin tidak keliru. Sungai Purba Sahara. Badan Antariksa Eropa memindai Sahara menggunakan satelit sensor tanah canggih. Mereka menemukan sungai purba raksasa membentang ribuan kilometer dari Mali hingga delta Nil. Di beberapa bagian, lebarnya mencapai 200 meter. Jejaknya menunjukkan bahwa sungai itu menghilang sekitar 8.000 tahun lalu. Bagi para arkeolog, ini membuka banyak pertanyaan. Jika Sahara dulu subur dan memiliki sungai besar, apakah pernah ada peradaban besar yang hidup di sana? Dan apakah patung-patung yang menunjuk Sahara itu adalah penanda lokasi mereka? Sepanjang jalur sungai purba, ditemukan batu basal yang sama dengan batu Sphinx, terkubur 3 meter di bawah pasir. Semuanya memiliki bekas pengerjaan buatan, seolah disengaja dibentuk oleh tangan manusia, ataukah oleh tangan sesuatu yang lebih maju dari manusia purba. Penelusuran jalur sang sungai purba membawa tim arkeologi ke Abu Simbel, Nubia, tempat mereka menemukan 11 patung batu membingungkan. Hasil penanggalan menunjukkan usia patung-patung ini lebih tua dari Sphinx Giza.
Namun yang paling mengejutkan adalah ciri fisik mereka. Hidung panjang mancung, mata dalam dan cekung, dahi menonjol seperti ras non-Mesir, dan ukuran kepala yang proporsional dengan ciri manusia raksasa. Fitur-fitur ini tidak cocok dengan ciri khas Mesir kuno, tetapi cocok dengan deskripsi Plato tentang ras manusia dewa Atlantis dalam naskah Critias. Di dasar setiap patung terdapat simbol segitiga sangat tipis, seolah sengaja disembunyikan. Ketika simbol itu diperbandingkan dengan citra satelit dari mata Sahara, hasilnya mencengangkan. 3 titik pada simbol itu selaras sempurna dengan 3 titik penting dalam cincin konsentris mata Sahara. Mata Sahara adalah formasi geologi raksasa di Mauritania dengan diameter 23,5 km, terdiri dari cincin-cincin konsentris yang menyerupai diagram, daratan, air, dataran tinggi pusat, dan pegunungan di utara. Deskripsinya sama persis dengan catatan Plato tentang Atlantis, terlalu mirip untuk diabaikan. Pada 2018, sebuah tim arkeologi Italia menggali area tersebut. Temuan mereka: 1. Mereka menemukan bagian dari pegunungan Atlas setinggi 1.200 meter, persis seperti catatan Plato tentang pegunungan utara yang melindungi Atlantis. 2. Mereka menemukan fosil-fosil hewan laut purba, membuktikan area itu dahulu menghadap lautan. Namun saat penggalian mencapai kedalaman 3 meter, ketika mereka mulai menemukan batu lempeng besar yang tampak buatan, pemerintah langsung menghentikan seluruh kegiatan dengan pengerahan militer. Padahal tim tersebut bahkan belum membuka apapun. Salah satu anggota tim sempat mengambil foto diam-diam, dan di pinggir batu lempeng itu terlihat ukiran segitiga yang sama seperti pada patung Nubia. Segitiga ini muncul di 3 situs berbeda, jarak ribuan kilometer satu sama lain. Ini bukan kebetulan. Jejak teknologi Atlantis. NASA melakukan pemindaian lanjutan dan menemukan lebih dari 100 titik lokasi dengan alat-alat dari batu basal, pahat, palu, alat pemotong, serpihan penghalus. Yang membuat para ahli terperanjat adalah teknik pengerjaannya. Ujung pahat membentuk sudut 45 derajat, permukaan alat dilapisi serbuk kuarsa halus, kekerasan material jauh melebihi kemampuan peradaban Mesir. Lebih mengejutkan lagi, teknik ini identik dengan pecahan batu yang ditemukan di bawah piramida Maya. 2 peradaban yang terpisah samudra dan waktu, namun memiliki teknologi dan presisi astronomi yang sama. Ini mengarah pada satu kesimpulan besar. Ada sumber pengetahuan yang sama yang mengajarkan mereka, dan sumber itu bukan Mesir, melainkan sesuatu yang lebih tua dari keduanya. Kitab Kematian Mesir menyebut bahwa piramida dibangun oleh para dewa dari barat. Dalam arah geografis Mesir, barat berarti Sahara dan sekitarnya, tempat mata Sahara berada. Sementara dalam kodeks Dresden Maya, para pembangun piramida digambarkan sebagai raksasa berhelm, simbol yang juga muncul dalam patung Nubia. Apakah kedua bangsa ini mendapat pengaruh dari peradaban yang sama, peradaban yang berpusat di mata Sahara? Bukti yang hampir terungkap. Pemindaian radar GPR oleh Stanford membuktikan ada ruang berukuran 10 kali 5 meter di bawah Sphinx. Kedalamannya sekitar 15 meter. Dindingnya dari batu basal, bukan gua alami. Radar mendeteksi pantulan logam kuat seperti benda perunggu. Ini adalah ruang buatan, bukan fenomena alam. Namun pemerintah Mesir menolak izin penggalian dengan alasan menjaga struktur. Alasan itu ganjil. Makam Tutankhamun dan ribuan makam lain pernah digali tanpa masalah. Mengapa Sphinx berbeda? Apa yang ditakutkan? Analisis Universitas Yale menemukan kemiripan luar biasa antara simbol Sahara dengan aksara Maya. 30% simbol identik, termasuk simbol air dan bintang. Tata letaknya mirip struktur bahasa kuno. 2 peradaban berbeda benua, namun berbagi sistem simbol yang sama. Ini tidak mungkin kebetulan. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa catatan Swallow disobek? Mengapa penggalian mata Sahara dihentikan militer? Mengapa radar bawah Sphinx tidak boleh digali? Apa yang membuat mereka begitu takut? Apakah karena jawaban sebenarnya akan mengubah seluruh sejarah manusia? Apakah Sphinx, Nubia, Maya dan Sahara adalah bagian dari satu jaringan peradaban purba global yang hilang?
Dan apakah kita telah hidup dalam versi sejarah yang sengaja disederhanakan agar tidak mengguncang fondasi dunia modern? Geolog menemukan bahwa lapisan batu Sahara bergerak 2 mm per tahun. Dalam 10 tahun ke depan, tekanan geologis mungkin menutup ruang bawah Sphinx selamanya. Jika di dalamnya memang tersimpan Hall of Records, maka kita nyaris kehilangan kesempatan terakhir untuk mengungkapnya. Apakah dunia akan membiarkannya hilang? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.